Ini adalah ngopi online yang ke-6. Kalau ngopi offline-nya sudah 19 kali, ini yang ke-6 berarti total sudah 25 kali kita ngopi. Kang Hari, silakan perkenalkan Siap. diri dulu Kang Hari, biar teman-teman bisa ikutan membayangkan. Ini Oke. nanti saya mau share sedikit tentang uh, background dari audiens ya. Mhm. Silakan Kang Hari dulu, saya sambil Ya. siap-siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi nikmatil iman, asyhadu ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Seperti biasa, kalau saya baik offline ataupun online selalu bicaranya mohon luruskan niat kita, jangan sampai salah niat itu ya. Bukan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tapi Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Baik, Ya, ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya tuh paling senang kalau di Zoom ini ada chat box gitu ya. Ya, Jadi saya bisa dibuka ya chat box-nya itu ya. bisa, Saya bisa. coba ketikin, tolong diketikin di Google masing-masing. Oke. Oke. Ya, Bisa kelihatan di chat box-nya? kelihatan Kang, motivator Kelihatan ya. keuangan. Oke, silakan coba cek di Google, buka Google-nya, lalu ketikin kata itu atau kata kunci itu. Ini diketik ya, Ketik, diketik silakan. motivator Buka keuangan Google. masuk ke Google ya. Oke. Ya, jadi buka Google-nya, lalu ketikin motivator keuangan, di enter, ya kira begitulah. Saya juga coba cek juga di handphone saya, buka Google-nya, Motivator keuangan. langsung di Oke. enter. Ada P3K check up Kang. Ya, itu nomor 1 ya, itu dicek, diklik. Diklik ya. Oke. Iya, motivator Ini teman-teman yang keuangan. lain juga bisa ikutan melakukan ya. Jadi biar kita interaktif di obrolan kita. Sudah dibuka? Kang Sudah, Ustadz ada sudah ya? P3K check up. Ya, coba P3K di ini yang apa ini Kang? coba di paling kiri, coba liatin paling kirinya, digedein. Paling kiri Iya, ada kiri atas ada foto di situ. Kang Hari Putra, bukan? Ya, mirip nggak antara foto yang di sana sama yang live sekarang? Kayaknya nggak mirip Kang. Nggak mirip ya? Mirip. Ini Lebih kembarannya lebih bagaimana? ganteng di mana? Ya, itu sebagai perkenalan. Jadi kalau nanti lupa, tinggal cari aja di Google motivator keuangan, di enter. Iya, iya. Ya, itu P3K itu sekedar apa Kang? P3K itu awalnya adalah pembicara, penulis, pengembang komunitas awalnya. Itu Ya, sebelum tahun 2009. Jadi memang saya itu spesialis community. Cuma ya. karena nggak laku dijual di corporate, lebih banyak mereka ke CSR, sudah ada timnya, akhirnya saya switch ke keuangan. Tinggal Iya. dirubah kan, sama-sama P3K gitu. Pembicara, penulis, perencana keuangan. Jadi sama-sama P3K, ya sudahlah digunakan. Sering saya pakai itu Kang, P3K. Oh gitu ya? Ya, Apa jadi tuh artinya tuh kalau menurut antum tuh ya biasanya? kan teman-teman bisnis ini kan pada banyak yang kepengen sistem tata kelola keuangannya bisa dikelola dengan baik. Nah, Siap. ketika dikelola dengan baik, maka kadang-kadang mereka terkendala dengan software. Karena kalau udah Hmm, bicara sistem, pasti bicara software. ya. Kita sering menggunakan spreadsheet, Kang, untuk membantu agar mereka bisa mudah mengendalikan. Jadi namanya PPPK. PPPK itu Oh. pertolongan pertama pada kesemerawutan, Kang. Iya, 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 iya. Mantap, mantap, mantap. Jadi bisa digunakan dimanapun gitu ya, Kang Iya, Ustadz ya? betul, betul. Iya, iya. Iya, iya. Kang, hari Yap. ini topik obrolan kita ini tentang sebenarnya ngomongin tentang
ini ya, ngomongin tentang bagaimana kita bisa punya peta Ya, untuk para milenial nih Kang, untuk para betul, milenial. Ini kan betul. anggaplah COVID-19 ini udah lewat deh, walaupun Mhm. kasusnya makin makin lama Makin makin meledak ya. meledak ya, tapi dianggap Ya. sudah lewat. Nah, Hmm. terlepas dari itu, dari obrolan kita sebelumnya, ini kan Kang Hari punya peta nih. Ya, ya. Gimana nih? Kenapa kok harus milenial? Kok nggak kayak saya ini kan saya ini juga milenial nih Kang. Ini milenial yang keberapa ini? Jadi kalau kalau kita buat apa roadmap ya, roadmap itu kan artinya sebuah peta perjalanan. Ya, Kalau sebetulnya dari zaman Nabi Adam itu sudah ada periodisasi. Bahkan John Naismith sendiri sudah buat juga periodisasi mulai dari berburu meramu sampai hari ini begitu kan. ya, ya. Tetapi saya tidak tahu ini seperti teori dari mana, hanya memang teori ini dipakai di mana-mana gitu. Jadi setahu yang sependek yang saya pahami, teori tentang generasi milenial dan seterusnya itu nggak ada yang mencetuskannya. Jadi memang periodisasi aja untuk memudahkan saja gitu. Tapi beberapa akademisi selalu merujuk bahwasanya orang mulai sedikit berubah itu pasca Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia ke-1 ke belakang itu dianggap ada decoupling ya, keterlepasan. Kalau istilah sekarang itu keterlepasan. Jadi dimulai dengan baby boomers yang kena nama juga baby boomer, baby bayi boomer dan meledakan. Jadi sebelum sebelum tahun 45 itu kan orang susah, orang ketakutan, tahun 30-an resesi, depresi malah gitu kan. Ya, Dan balik kalau mundur sedikit di Perang Dunia I sebenarnya itu sudah mulai tata dunia baru berubah oleh orang-orang Yahudi, itu dipecah belah, kekaisaran Rusia dihancurkan, kekaisaran Utsmani dihancurkan segala macam, muncullah pemenang Perang Dunia Pertama. Lalu dibuat lagi isu segala macam, muncullah Perang Dunia Kedua dan seterusnya. Lantas siapa pemenang dari perang tersebut? Ya nggak bakalan jauh dari Amerika, Cina, dan lain-lain. Itu kita bicara sedikit sejarahnya. Lalu ketika perang sudah usai, ngapain lagi? Orang sudah tidak takut lagi, seperti sekarang kan. Corona ya, sudah selesai, bebas gitu. Terus ngapain lagi? Ya reproduksi gitu kan. Makanya gara-gara reproduksinya, baby boomer, baby boom gitu kan. ya, Banyak bayi yang bertebaran di muka bumi, kira-kira begitu. Gitu kan. ya, ya. Nah, saya melihat ada periodisasi, Kang Ustadz dan juga sahabat semua, per 20 tahun. Jadi kalau kita bicara baby boomer, pasca tahun 45, beberapa negara-negara Asia Afrika merdeka, itulah tonggak disebut dengan tahun 45 sampai 61. Itu dengan baby boomer tuh di situ. Jadi kalau kita hari ini kelahiran 45 sampai 61, termasuk Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini, ya ini baby boomer sebenarnya mereka gitu kan. Ya, berarti Lalu saya nggak periode masuk. 62, kenapa? Saya nggak masuk. Ya kita belum masuk, saya belum masuk juga. Tetapi setelah baby boomer disebutlah generasi yang tanda petik, generasi X kan. Ada X-Men gitu kan. Orang-orang yang nggak jelas Ya, juga ya, ya. gitu. Dibilang sejahtera belum gitu kan. Tapi dibilang miskin nggak juga. Kira-kira begitulah. Ini generasi X gitu kan. Generasi yang bagi orang-orang seperti saya mungkin sama Kang Ustadz gitu kan. Ini sebenarnya generasi yang memorable. Karena pada saat itu yang namanya televisi baru ada TVRI. Ya kan? Ya, Dulu ya. saya ingat sekali sandiwara radio itu saya setiap jam 5 sore sudah mandi, sudah ganteng gitu, nongkrong di rumah tetangga. Hanya mendengarkan radio, transistor gitu kan. Ya, ya. Brahma Kumbara, Saur Sepu, Jakabada dan segala macam. Nah, ini periode 62 sampai 81. Jadi orang-orang yang kelahiran 62 sampai 81 ini disebut dengan generasi X gitu. Barulah disebut dengan generasi milenial ketika terjadi pergantian milenium. Nah, itu dimulai dari tahun 82 tahun sampai tahun 98 dan menjelang 2000. Inilah disebut dengan generasi milenial sebenarnya. Walaupun kalau kita merujuk istilah milenial, ya milenium itu ya tahun 2000-an sebenarnya gitu kan. Tetapi oleh periodisasi ini dimulai dari tahun 81. Jadi kalau akhirnya 81 sampai dengan periode 2000-an, inilah disebut dengan milenial.
Sehingga setelah itu berarti apa? Ada lagi neo milenial. Kalau kita bicara konteksnya adalah milenial. Jadi ada generasi baby Ya. boomers, Kang, generasi X, ini kan ya, ya Kang. ya, ini kan udah terbagi nih menjadi ada X, ada Y, dan new milenial ya. Ya, Kalau dikaitkan sama topik kita malam ini nih Kang, oke. Jadi kenapa saya ngambil memilah. sedikit baby boomers? Karena nanti ada pembagian dua hal. Satu, generasi baby boomer sama X adalah generasi kolonial, generasi masa lalu, ya kan? Ya. Ada yang kanan itu adalah generasi milenial, X dan Y dan Z, gitu. Y dan Z, Y gitu dan kan? Z, ya. Nah, rencana kita kan mau bicara tentang generasi Y dan Z-nya. Sebetulnya kalau kita bicara konteks hari ini sebenarnya kita bicara generasi Z. Tetapi dari survei yang kemarin Kang Ustadz itu share di survei, mayoritas peserta hari ini adalah generasi kolonial, generasi X gitu kan. Makanya agak sedikit berubah peta kita ini, gitu kan. Tapi Sebenarnya tetap ini konteks Kang, ngobrol, ya. sebenarnya kolonial ke milenialan kayak gitu. Ya, Jadi separuh dari ya umur-umur 40 tahun ke 50 tahun, namun ya. sisanya separuh lebih ini dari bawahnya 40 tahun. Jadi 30 tahun sampai lebih muda lagi. Jadi Oke. 50-50 ini Kang sebenarnya. Ya, berarti biar konteksnya sama, kita buat aja lah selenial gitu ya. Senior Selenial. milenial, milenial sama neo milenial, kira-kira Neo begitu. milenial. Iya, Biar dapat sama-sama gitu kan. iya, iya. Ya, itu sebagai pengantar saja sebenarnya. Iya. Kang, Ya, mau tanya nih ya. Ini kan didefinisikan terpisah. Ini harusnya kan ada karakter tertentu nih, Kang. Kenapa ya, kok ini untuk milenial, ini untuk baby boomer, ini untuk yang kategori X tadi? Apakah ya. karena memang pendekatannya beda atau gimana nih, Kang? Oke, biar tidak kepanjangan teorinya, Ya, silakan kita buka di chat box. Ya, buka di ini lebih enak chatbot. ini. Ya, ya, ya. Ya, silakan tolong di apa? Bedakan antara rich sama well. Saya ketikin aja ya. Ya. Beda Eh, rich Untuk versus teman-teman yang ikutan nimbrung malam ini ya, boleh langsung ikutan interaktif ya, sehingga bisa mendapat manfaat dari obrolan kita malam ini. ya di situ ada ada di chatbox kita itu ada rich dan well. Silakan diartikan menurut pemahaman masing-masing. Apa beda antara rich dan well secara sederhana saja. Silakan, Ya, saya kalau mau melihat. kalau sederhana, kalau saya boleh ngejawab nggak nih Kang? Enggak, kita mulai peserta dulu ini, Oh Kang. Jadi peserta biar dulu, tahu oh iya. pesertanya ini kategori apa nih? Kolonial, senior milenial, milenial atau neo milenial? Karena jawabannya beda-beda nih. Oke. Ya, Makanya saya silakan perlu tahu dulu. rekan-rekan yang sudah ikutan nimbrung ya. Silakan untuk menjawab di grup chat, di Zoom grup chat. Apa perbedaan antara rich dan well? Rich versus well. Ya, kita sambil dengar, sambil melihat, silakan langsung buka chat box-nya, terus dituliskan apa Sudah arti ada rich. dari Oke, ini apa? Aan Nafis ini Mbak Aan apa Mas oke, Aan? oke. Rich, kaya secara finansial, well, mean, abundant. Oke. Oke, ada lagi kaya kaya. Oke, jadi rich adalah kaya, well adalah kesehatan. Oke, terus Well ya, bukan lagi health ya. well ya, bukan ini ya, bukan Health. well, tapi bisa bisa juga dia memahami well itu adalah kesehatan. Oke lah, Ya, nggak kaya apa-apa. yang sehat maksudnya kan. Oh, kaya yang sehat. Oke. Oke, ada lagi?
hanya beberapa ini. Kita ada 15 orang. Baru ada tiga yang jawab. Kalau kemarin itu Kang Ustadz, waktu yang acaranya Iktisodia gitu, yang hadir 120 orang, itu cepet-cepetan tuh chatbox-nya. Seru jadinya. Well sejahtera, ya. Apa Rich? Hanya kaya saja. Oke, well sehat, finansial. Oke. Ada lagi sebelum kita jawab? Oke, sebelum saya jawab, mungkin makna kaya itu apa sebenarnya ya? Yang kebayang ketika kaya itu apa gitu? Mungkin ada yang bisa sharing di chat box. Kira-kira apa itu kaya? Apakah kaya sebatas kita punya harta, benda, segala macam? Atau ada yang lain, sekedar kaya? Ya. Yuk silahkan rekan-rekan yang ikutan nimbrung ya. Kan ada ini, ada yang namanya orang paling kaya, rich kan? Ya. Tapi ada nggak orang paling sejahtera? Kalau Forbes, rich kan? Kalau Fortune juga rich. Kalau negara paling sejahtera kayaknya ada tuh Kang. Tapi kalau orang ya? Paling sejahtera ini yang kayaknya belum pernah dengar nih. Belum pernah dengar gitu ya. Oke. Berarti kalau kita artikan secara harfiahnya, kaya itu selalu bicaranya ya kebendaan, begitu ya kira-kira Kang Ustadz? Kalau saya sih kaya itu mungkin lebih terukur secara real ya. Sementara kalau wealth itu lebih bisa dirasakan. Jadi antara yang tampak dan yang terasa. Oke. Jadi misalkan kalau katakanlah kan ada di akuntansi ada lahum kan, harta sama dengan utang ditambah modal, itu ya? Ya. Berarti kan parameternya adalah angka, kira-kira seperti itu, betul ya, Kang Ustadz ya? Nah kalau sejahtera bisa nggak kita angkakan seperti itu kira-kira? Ya, agak susah karena kan rasa. Rasa itu. Rasa. Ya. Itu intangible asset yang nggak bisa diangkakan. Oke, berarti kita bisa ngambil kesimpulan ada tangible asset yang kelihatan itu adalah rich, well itu adalah intangible asset, gitu ya? Intangible itu ada dua, Kang. Ada intangible yang dapat dibukukan, dapat diukur nilainya, tapi ada intangible yang tidak bisa diukur nilainya. Oke, berarti untuk kategori rich sendiri itu dibuat dua definisi, kira-kira begitu ya? Ya. Berarti ada tangible dan intangible, itu pun di ibaratnya kita katakanlah di kodan kiri lah seperti itu ya. Oke, berarti di kodan kanan adalah well. Well ini yang rasa ya. Kalau di istilah di IB itu ada istilah intelektual sport, ada disebut juga dengan emotional sport. Emosi itu kan rasa, betul ya? Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau bicara di split begitu, berarti ada yang intelektual sport, ada yang emosional sport. Ada yang bicaranya logika, angka, ada yang bicaranya adalah rasa. Kira-kira seperti itu ya? Ya. Oke. Kalau misalkan orang kaya itu, apakah dia pasti sejahtera? Ataukah orang sejahtera itu pasti kaya? Kira-kira gimana tuh kita memahaminya? Biasanya dulu. Kalau orang kaya belum tentu sejahtera. Kalau orang sejahtera biasanya merasa kaya. Merasa kaya. Berarti walaupun mungkin secara harta dia tidak punya, tapi kalau dia punya diri well-nya, itu dia bisa merasa kaya, gitu ya? Ya, kira-kira begitu. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, ini ada menarik ini, sahabat semua. Ada fenomena, ada orang yang kaya raya, tapi belum tentu sejahtera. Ini menarik nih. Contoh, kemarin saya pernah ikut di acaranya IPMI, itu ada family business, bisnis keluarga. Yang konon kabarnya kalau generasi pertama itu yang membangun buildingnya, lalu generasi kedua itu yang mempertahankannya, ya.
Generasi ketiga biasa menghancurkannya. Itu polanya begitu, ya. Iya. Kalau kita bilang orang generasi pertama ini, dia bisa dua kategori, ya rich, ya well, ya. Generasi kedua pun mungkin juga sama, ya rich, ya well juga. Tapi generasi ketiga belum tentu, rich iya, selagi hartanya masih ada, bisa dihitung. Tapi well-nya belum tentu. Iya. Nah, itu kira-kira gambaran perbedaan antara rich sama well. Well lebih kepada karakter jati diri seseorang, artinya ada harta, tidak ada harta, dia tetap sejahtera, dia kaya raya. Karena bicara mentalitas. Tetapi kalau bicara rich, begitu hartanya habis, dia nggak bisa disebut rich lagi. Walaupun tadi ada catatan, orang yang punya harta di generasi pertama sudah pasti well. Begitu pun dengan generasi kedua. Generasi ketiga belum tentu. Gitu kan? Kecuali dia kembali ke pola generasi pertama. Oke, selanjutnya begini. Kalau generasi milenial, simbol-simbolnya adalah namanya Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Oke. Kita berandai-andai sekarang. Kita berandai-andai kira-kira nih, seandainya besok Facebook itu bangkrut, si Mark itu bisa bangkit lagi nggak? Kira-kira saja. Ya, harusnya tetap bisa, Kang. Harusnya tetap Bisa. Gitu ya. Berarti hari ini kalau generasi milenial itu condongnya ke Mark sebagai sebuah panutan tanda petik kira-kira seperti itu, harusnya pandemi itu bukan persoalan. Iya. Yang namanya pandemi, bisnis jatuh, hilang ya biasa, atau bisa bangkit lagi, gitu. Jadi poinnya bukan persoalan rich-nya sebenarnya, tapi bagaimana kita menjadi well-nya ini, menjadi punya karakternya. Jadi kalau istilahnya Ibu itu ada istilah, ada orang kelihatan kaya, ada yang kaya beneran, gitu. Itu Kelihatan adalah kaya dan kaya beneran. Beneran. Itu. Ya. Itu sebagai pengantar dulu, karena kalau lihat dari survei yang tadi, ada milenial sebagian, kolonial atau senior milenial sebagian, kita mungkin melihat dari sisi sebaran sekarang. Kalau tadi kan jelas tuh ada sekitar 16 ya, apa 24 tadi yang sudah register, Kang Ustadz? Yang register total 28. 28, hari ini yang baru hadir ada 15 orang. Oke. Saya perlu tahu dulu kira-kira kalau pakai konsepnya Kiyosaki ada 4 kuadran, ini di posisi mana nih peserta kita hari ini, biar kenalan juga. Sebutin nama, chatboxnya nama, misalkan karyawan. Badi karyawan misalkan. Atau Arif pengusaha. Mungkin saya perlu tahu dulu, biar saya juga kenal siapa saja yang hadir pada malam hari ini. Saya boleh ikutan ya, Kang ya? Boleh, silakan. Ini saya apa nih? Berarti B sama I berarti ya? Boleh. Tulis namanya, sebutin kuadrannya. Oke, sudah. Salim Suharis, bisnis dan investor. Oke, ada lagi? Nggak usah malu-malu. Kita buka dulu kesempatan untuk tahu kira-kira siapa saja yang hadir pada malam hari ini. Mas Akbar B. Mas Akbar B, oke. Baru 2 orang. Mas Anapis B, oke. Ada lagi? Cuma 2-3 orang, baru ada 3 orang. Masih ada 14 orang lagi. Silakan chatbox. Tunjukkan wajah Anda. Kalau dari hasil respon registrasi, Kang, itu usahanya itu 40%, Kang. 40% usaha, oke. Usaha 40%. Ya. 26% wira swasta. Ini pengusaha sama wira swasta ini mungkin kalau wira swasta itu self-employee mungkin. Oke, pekerja mandiri ya. Terus yang cukup besar itu 18% pegawai. 11% ini masih mahasiswa, kan. Oke.
Berarti kategorinya lebih banyak hari ini adalah pebisnis gitu ya. Ya, pengusaha. Pengusaha. 40,7%. Oke, berarti kategorinya mungkin sudah merasakan asam garamnya usaha atau di baru pemula semua ini, pengusahanya ini. Kan pengusaha pemula itu berarti yang sudah punya sistem, tapi mungkin dia baru menjalani meledak gitu kan. Ada yang memang sudah berkali-kali jatuh bangun, akhirnya bisa establish sampai hari ini. Ya. Nah, pertanyaan saya sederhana, sahabat semua. Kalau Anda sebagai seorang karyawan pertama kali dapat gaji, kira-kira kalau mungkin kita harus flashback sedikit memori kita, itu kemana larinya? Misalkan gaji 10 juta. 10 juta itu kemana saja alokasinya? Itu kalau yang karyawan ya. Mungkin silakan langsung bagi yang karyawan, silakan di chat box di sini. Lalu bagi yang pengusaha yang pada saat usahanya mungkin sudah untung gitu ya, artinya untung itu ya atau mungkin gini lah, atau mungkin pertama kali dapat penghasilan dari usahanya, gitu kan? Kalau misalnya agak susah di periode keberapa saya baru dapat duit, artinya ketika idealnya seorang pengusaha itu kan menggaji dirinya sendiri, idealnya. Cuma kalau kita bicara konteks hari ini bisa jadi kita juga nggak tahu apakah kita sudah gaji diri kita apa belum. Tapi anggap saja kita pertama kali dapat untung itu yang buat kita ngapain dengan untung tersebut? Apakah langsung masukkan lagi ke dalam operasional buat next project-nya atau kita belanja apa gitu. Kira gitu. Saya mau tahu aja sebenarnya. Jadi ini biar kita bicara berpeta jalannya. Karena start itu akan menentukan finish kita kemana. Jadi kalau kita nggak ngerti kita mulai dari mana, agak kesulitan kita mau nyampe ujungnya. Kira-kira begitulah. Iya. Silakan yang bisa sharing di chat box. Kira-kira pertama kali gaji pertamanya itu dikemanain saja. Kalau usaha dapat untung, untungnya itu dikemanain aja duitnya tersebut. Apakah beli buat popok anak misalkan? Kalau yang pengusaha atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas, saya ingin tahu sedikit kira-kira uang pertama kali itu diapain, gitu. Ya. Kalau saya dulu kan, dulu pertama kali dapat uang itu dari proyek kan. Jadi dari proyek di proyeknya dosen saya. Ya. Nah itu pertama kali itu saya belikan makanan. Dan saya bawa pulang dimakan rame-rame sama orang tua saya kan. Orang tua, wah. Ini kategori anak berbakti gitu ya. Ya, jadi pengen memberikan surprise ke orang tua, ya, orang tua. Ya. Kita belikan makanan yang enak, kita bawa pulang dan kita makan rame-rame di rumah. Gitu. Oke, ini sudah ada yang jawab. Ini alokasi aset dan sedekah. Wah, ini luar biasa ini. Ini saya pikir orang yang sudah melek keuangan begini nih langsung alokasi aset dan sedekah. Oke. Kalau saya duitnya diputar di perdagangan, ada butuhnya yang dipenuhi, belum termanage dan nggak mau rumit-rumit dengan manajemen Kang. Oke. Baik, saya sebelum saya jawab ke yang pengusaha, kita sedikit flashback lah. Saya kebetulan pernah jadi karyawan, jadi pernah merasa 3 tahun jadi karyawan, jadi bawahan orang gitu. Ketika pertama kali dapat gaji, ya saya langsung makan-makan, sebenarnya begitu. Kalau Kang Ustadz makannya di rumah bareng keluarga, saya karena anak kos, saya nikmatin sendiri. Paling saya cuma ngomong, nelpon sama orang tua, alhamdulillah gaji pertama sudah dapat. Nah, itu aja, nelpon doang. Transfernya nanti gitu ya. Nah, kalau kita bicara bab peta jalan, sebetulnya ujung seorang karyawan itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Kira-kira ujung perjalanan seorang karyawan itu apa sih? Ujung dari yang diharapkan ya? Ya, artinya gini, ketika kita jadi karyawan kan itu permulaan, start ya, dapat gaji pertama. Pasti kan ada ujung, ada akhirnya. Akhirnya itu di mana berhentinya? Itu maksud saya. Bukan pensiun atau apa itu, Bang?
Ya apa aja, silakan aja jawab gitu. Silakan dijawab saja. Jadi bebas ya. Kira-kira. Bebas-bebas aja. Akhirnya pensiun. Oke, berarti kalau karyawan pensiun, clear ya berarti ya. Ujung dari perjalanan seorang adalah pensiun. Kalau pengusaha, nah pertanyaannya begitu. Ujung perjalanannya apa tuh? Ya, kalau pengusaha berarti ujungnya adalah menghadirkan manfaat yang semakin besar, yang mungkin hari ini belum terbayangkan ukurannya. Kalau karyawan pensiun bisa diangkain, kira-kira gitu ya? Betul ya? Karena kalau pengusaha itu ending dari yang dibayangkan sekarang itu adalah awal mula dari sesi berikutnya, Kang. Jadi ini udah kayak tersanjung 1 sampai tersanjung 7 ya. Jadi nggak kelar-kelar itu, Kang. Nggak kelar-kelar ya. Berarti sama kayak Mas Susita kalau begitu. Iya, Ketika dia memulai, terakhirnya di usia 80 tahun, dia sudah kaya raya dan segala macam, dia memulai lagi apa? Membangun istilahnya itu mungkin Matsushita Center, kira-kira seperti itu. Bagaimana agar para entrepreneur muncul lagi di Jepang dan seterusnya. Baik, kalau kita ambil dua jalan ini saja, yang satu karyawan ujungnya adalah pensiun, yang satu berarti lebih bermanfaat buat orang lain. Nah, karena konteks hari ini adalah bicara bab angka, berarti berapa uang pensiun yang akan kita siapkan ketika kita pensiun, kalau karyawan, gitu kan? Baik, kalau seorang pengusaha, berapa uang yang harus kita siapkan ketika kita masuk ke tahap kedua dari perjalanan usaha kita? Ibaratnya kita sudah menanam, tumbuh pohonnya dan segala macam, satu pohon, kita siap-siap berpindah ya untuk menanam pohon kedua. Kalau diangkakan misalkan kalau seorang karyawan nanti suatu hari pensiun, katakanlah biar gampangnya mungkin 10 juta per bulan cukup. Ini mungkin saja, ini biar kita memudah memahaminya. Tapi kalau seorang pengusaha, kalau kita angkakan, kira-kira di angka berapa itu untuk bisa tanda petik tadi, layaknya karyawan itu yang pensiun atau mungkin paling tidak usahanya established. Sehingga dia bisa ninggalin usahanya, dia berpindah kepada tersanjung kedua atau sinetron kedua kehidupannya, kira-kira gitu. Ya, silakan teman-teman, rekan-rekan sekalian untuk mulai menjawab. Ini udah makin anget nih ya, obrolannya udah mulai merasuk ke sumsum tulang nih. Ayo silakan rekan-rekan yang nimbrung boleh menjawabnya melalui Zoom grup chat. Kalau saya ini Kang, memiliki konsep yang namanya indeks. Oke, ada indeks. Ya. Indeks ini artinya gini, pada prinsipnya kita kan berharap mendapatkan perputaran yang tanpa kita hadir di situ. Oke. Nah, perputaran itulah yang diharapkan bisa memberikan result, yang resultnya itu adalah sebesar yang kita butuhkan. Nah, kalau ukuran hasilnya hanya sebesar yang kita butuhkan tiap bulan, berarti indeksnya 1 kan. Oke. Tapi kalau kita bisa mendapatkan, misalnya kita butuhnya sebulan 10 juta, tapi kita duduk diam aja udah dapat 20 juta, berarti indeksnya 2. Dan seterusnya gitu Kak. Oke. Berarti kategori yang disebut pensiun seorang karyawan itu dalam konteks pengusaha di indeks berapa nih? 10, 11, 9 atau berapa ini? Kalau kita ini rekan-rekan nih yang mencoba untuk menjawabnya. Karena kalau kita bicara abstrak, agak susah ngomongin angkanya. Saya ingin pensiun kaya raya, seberapa kaya pertanyaannya, gitu kan? Karena begini dulu, saya pernah nanya ke seorang yang penghasilannya pada saat itu 5 juta. Saya bilang, Pak, penghasilan Anda hari 5 juta di Jakarta cukup atau kurang? Jawabannya kurang. Ya. Bagi saya oke lah, mungkin karena Jakarta UMR-nya 3,5 juta, 5 juta tuh mepet, jadi kurang, masuk akal bagi saya. Lalu saya nanya pada orang yang penghasilannya itu 50 juta. Kira-kira jawabannya gimana tuh Kang Ustadz?
Ya, itu Kurang atau cukup? sangat sebenarnya gini kan, apa bangsa kita ini kan udah dibatasi sama 7 turunan kan. Jadi setelah 7 turunan udah selesai itu kan. Saya gitu ya. Iya, jadi singkat cerita ketika saya nanya kepada orang penghasilan 50 juta, dia bilang kurang. Pertanyaan saya 5 juta kurang, 50 juta kurang. Jangan-jangan nih, kalau saya nanya sama konglomerat, punya penghasilan 2 triliun tiap bulan, jangan kurang juga ya. Ya, ya. Gitu. Oke, saya Itu sedikit kan. cerita sedikit karena bicaranya Ya. tadi kontrak adalah gaji pertama. Saya itu kerja hampir 3 tahun kerja di bank. Tahun kedua atau mungkin mendekati tahun terakhir saya bekerja itu, saya masih ingat, itu akhir tahun 2004, ada bedah buku pada saat Ramadan, namanya Pak Indra Gunawan, salah satu board of director-nya dari Gramedia Group. Di acara Pak Indra Gunawan tersebut, biasalah kan, biasanya kalau acara itu menjelang asar, ba'da asar, menjelang maghrib. Yang pembicaranya adalah Gede Prama, orang yang menurut saya itu luar biasa karena pernah jadi CEO di sebuah perusahaan multinasional, lalu hari jadi pendeta gitu kan. Dia menginspirasi dari sisi manajemen gitu. Yang menarik adalah ketika di sesi tersebut ada orang bernama Andreas Harepa. Yang saya tahu dia adalah WTS, writer, trainer, speaker. Yang bukunya pada tahun 2004 itu banyak banget, bestseller di Gramedia. Yang menariknya si Andreas Harepa itu kelahiran orang Nias, tapi kelahiran Curup, Bengkulu, daerah saya. Karena kita satu duduk sambil dengerin Pak Gede Prama cerita, waktu sesi break saya nanya, Bang, apa aja nih aktivitas? Dia dijelasin segala macam. Lalu dia nanya sama saya, Hari, kamu sekarang ngapain? Ya saya bilang saya kerja di bank, di bagian lending, saya bilang seperti itu. Terus kira-kira nanti apa mimpimu setelah kamu sekarang sudah dari staff akan menuju kemana? Ya harapan saya sih presdir. Itu jawaban saya pada saat itu. Jadi saya bermimpi seorang staff yang kerja di sebuah perbankan, ujungnya kan presdir. Ya. Itu adalah tangga karir normal seorang karyawan. Jawaban dia tuh menohok saya. Dia bilang, yang namanya presdir itu tetap orang gajian, tetap orang suruhan. Yang pada saat itu saya langsung blek gitu kan, ngeblank begitu. Terus gimana Bang? Ya kamu harus berpindah. Nah setelah selesai itu saya mikir, berpindah maksudnya apa ya? Ya juga sih, mau saya level staff, karyawan, supervisor, manager, direktur dan seterusnya, tetap saja saya karyawan, suruhan orang gitu. Artinya kehidupan saya nggak bakalan berubah, tetap saja begitu-begitu saja. Sampai akhirnya saya berpikir, oh iya mungkin ini yang dimaksudkan oleh Bang Andreas Harepa. Saya harus berubah, saya harus lebih hebat dari hari ini. Singkat cerita, karena tidak ngerti ilmu keuangan, makanya saya terjun bebas. Jadi kalau mengalami kebangkrutan pertama itu ya pada saat itu, saya bismillah resign gitu kan. Lalu benar-benar terjun bebas, ya jangan bicara dana darurat, jangan bicara persiapan, pokoknya hanya berubah saja. Ya karena berubah, terjun bebas, nyungsep. Sebenarnya ini yang lagi ditulis oleh istri saya, buku berjudul From Muzaki to Mustahik. Dari orang yang bayar zakat menjadi orang menerima zakat gitu ya. Dan kebalikan, kalau orang kan rata-rata itu from mustahik to muzaki ya kan. Kalau ini enggak, from muzaki to mustahik. Dulu saya itu bayar zakatnya lewat dompet duafa. Suatu hari saya jadi mustahik, yang hidupin saya itu dompet duafa juga. Nah, karena tidak ada peta jalan, ya nabrak-nabrak gitu. Karena nggak jelas ujungnya mau kemana. Makanya ketika seorang karyawan menerima gaji pertama, harusnya sudah mulai mikirkan ujung perjalanan saya kemana. Pensiun, berarti siapkan uang pensiun kalau karyawan. Kalau seorang pengusaha adalah ingin membuat usaha yang kedua, ketiga, dan seterusnya, berarti
ujung perjalanannya, walaupun kita bisa dipetakan berapa tahun, harus siapkan ya uang seperti tersebut. Seperti Mas Susita, misalkan ketika umur 80 tahun, dia butuh buat yayasan, ya enteng saja, uangnya banyak. Tinggal dia buatlah yayasannya. Itu kira-kira sebagai sebuah ujung perjalanan kalau kita tahu petanya. Yang masalah adalah ketika kita berjalan, kita nggak ngerti nih. Ini yang saya bilang, berapa banyak teman-teman kita, karena saya pernah kuliah di Jogja, kebetulan belajar juga sama Pak Kurdi Chandra, cara gila jadi pengusaha, akhirnya gila beneran gitu. Cara gila beneran gitu kan. Yang menarik adalah sadarnya itu ketika nyungsep, itu jadi persoalan. Harusnya nggak perlu ngalamin yang nyungsep tersebut. Kalau kita jatuh saja, tapi nggak nyungsep gitu kan. Makanya ada istilah finansial hijrah. Hijrah secara keuangan dari yang konven menuju yang ke syariah. Baik, itu sekedar sekilas balik saja. Kembali ke materi kita pada hari ini. Kalau kita bicara kolonial, kita bicara tentang 3 ta. Harta, tahta, wanita. Atau pria, kalau misalkan itu adalah wanita. Harta, tahta, pria. Itu kalau kategori yang disebut dengan kolonial. Tetapi kalau hari ini mungkin sama-sama harta tahtanya, tapi mungkin bedanya di raisa gitu ya. Harta, tahta, raisa, dan kuota. Kalau di zaman hari ini gitu kan. Karena zaman kolonial dulu nggak ada istilah kuota. Kuota ini kan baru muncul ketika kita punya handphone, baru ada istilah kuota. Kalau dulu nggak ada. Saya tahun 81 SD begitu, yang menikmati sekali, nggak ada gangguan. Yang namanya main, ya main saja gitu, main kelereng ya, dan segala macam, benar-benar main gitu. Kalau hari ini mungkin main sambil pegang gadget, kira-kira gitu. Tapi yang menarik adalah konsep kolonial itu kepemilikan, owning. Kalau saya ingin mobil, saya harus punya mobil. Kalau saya ingin punya rumah, saya ingin rumah, saya harus punya rumah atas nama saya, gitu ya. Itu kolonial. Tapi kalau milenial berpikirnya berbeda. Ini owning, kalau ini adalah sharing. Ngapain beli mobil kalau bisa Grab, kalau bisa Gokar, kira-kira gitu. Ngapain sih kita punya rumah kalau bisa sewa di apartemen, sewa di Airbnb dan seterusnya. Ini adalah sebuah cara berpikir yang beda antara generasi kolonial sama generasi milenial. Jadi kalau generasi kolonial itu suksesnya mungkin di atas 40 tahun ke atas, eranya Bill Gates segala macam, sementara generasi milenial ini generasi yang relatif umur 20, 25, 30 tahun sudah sukses. Mark Zuckerberg itu termasuk orang paling kaya di dunia versi Forbes di usia 33 tahun. Artinya suksesnya milenial itu lebih cepat ketimbang generasi kolonial. Walaupun secara karakter itu berbeda. Nah, pertanyaannya adalah ketika sekarang kondisi COVID, dunia berubah. Di mana yang namanya sukses itu orang berpikir ulang. Oh, ternyata yang namanya rumah itu perlu gitu. Karena kenapa? Ya kita nggak kemana-mana. Bayangkan, saya punya teman, dia seorang selegram, seorang server juga. Ketika COVID terjadi, dia tidak bisa lagi dapat penghasilan. Dia pernah bilang, ya paling harap cuma sekitar 6 bulan, saya bisa bertahan. Lebih dari 6 bulan, saya nggak tahu lagi seperti apa. Artinya kembali lagi konsep yang kolonial, yang diejek oleh generasi milenial, itu dibutuhkan hari ini. Rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, gitu kan, istri yang soleh dan soleha dan seterusnya. Ini yang terjadi perbedaan generasi milenial sama kolonial. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Kita bicara tentang ada 3 hal. Bagaimana milenial itu melihat bagaimana kerja, working-nya, bagaimana hidupnya, living-nya, sama bagaimana mereka bermain gitu kan. Jadi ada working, living, playing. Working, living, playing. Nah, kita masuk dulu mungkin kategori working gitu kan. Kalau working diartikan sebagai mendapatkan penghasilan, generasi milenial itu generasi yang anti mainstream.
Yang kalau generasi kolonial atau generasi X atau generasi baby boomer itu terdidik untuk 9 to 5, masuk jam 9 pulang jam 5. Generasi milenial itu kebalikannya. Mereka orang-orang yang anti mainstream. Yang penting kan resultnya, nggak penting harus masuk setiap hari. Yang penting hasilnya ada. Makanya ada istilah coding, gitu kan? Ada orang-orang yang ngerti komputer, orang-orang yang paham tentang teknologi. Nggak penting pakai baju jas, yang penting celana pendek, yang penting hasilnya ada. Itu kira-kira bicara bab working-nya. Bahkan di generasi nggak ada istilah YOLO, your life once. Jadi hidup ini cuma sekali, ya nikmatin saja, ngapain sih kita pusing-pusing, kira-kira seperti itu. Ini kalau kita konteksnya adalah working. Lalu kita bicara hari ini, kita bicara living-nya. Yang namanya generasi milenial kecenderungannya adalah kecenderungan untuk individual. Beda sama yang komunal, yang kolonial, yang komunal. Contoh begini, mungkin kalau zaman saya dulu sebelum ada gadget, yang namanya makan itu ya makan sama keluarga. Ada nasinya, ada lauknya, kita makan bareng gitu kan, sambil berdoa, ngobrol dan seterusnya. Tapi hari ini cara anak milenial makan saja itu sudah beda. Sudah ada terhidang, foto dulu, selfie dulu, upload di Instagram dan segala macam, baru makan gitu loh. Ini kan cara pandang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Jadi working-nya sudah beda, living-nya juga beda. Baru terakhir kita bicara tentang playing-nya. Kalau misalkan generasi kolonial itu kebersamaan, kalau generasi milenial malah yang disebut dengan yang mereka ingin bebas gitu. Kalau kita lihat lah, misalkan kecenderungan generasi kolonial itu kalau misalkan traveling gitu, maunya bareng-bareng. Ibu-ibu pengajian bareng-bareng. Tapi anaknya itu inginnya sendiri-sendiri. Tinggal cari Traveloka atau apapun namanya gitu kan, pesan tiket sendiri, naik kereta sendiri, naik pesawat sendiri, jalan-jalan sendiri, semuanya dilakukan secara mandiri. Inilah cara milenial bermain. Artinya ada dari sisi working-nya beda, dari sisi living-nya juga beda, dari sisi playing-nya beda. Nah, 3 hal inilah dimensi yang disebut dengan milenial hari ini. Bagaimana mereka hidup, bermain, bekerja, berinvestasi pun akan melakukan hal yang berbeda dengan generasi selenial, generasi kolonial, generasi senior-senior mereka. Itu Kang Ustadz sebagai materinya cukup sebenarnya itu sih sebenarnya. Berarti walking, living, playing. Nah ini Kang, kalau kita lihat dari setelah pandemi ini Kang ya, misalnya nih kalau kita asumsikan diri kita ini sebagai para generasi Y atau generasi Z, setelah kondisi begitu, mungkin mereka katakanlah mereka bekerja di perusahaan, lalu kemudian dalam kondisi pandemi perusahaannya harus di-pause atau bahkan ada yang tutup. Nah, bagaimana cara mereka menyikapi ini untuk kemudian mereka bisa melanjutkan kembali apa yang ingin mereka lakukan atau ingin mereka capai? Ya, kalau kita bicara hari ini banyak yang kena PHK gitu kan. Sebenarnya ini kan shock therapy. Artinya shock therapy itu ada namanya job security, keamanan bekerja. Yang selama ini mereka bicaranya adalah kebebasan, tidak mau diatur oleh sebuah jam kerja gitu kan. Begitu kondisi seperti ini ternyata mereka butuh juga namanya keteraturan penghasilan. Jadi mereka mulai berpikir ulang gitu. Oh ternyata nggak bisa dengan bekerja mandiri kalau belum established gitu. Artinya untuk mereka yang selama ini tanda petik merendahkan orang yang bekerja normal gitu, ini mereka akan berpikir ulang. Ternyata ya mau tidak mau, suka tidak suka, karena pandemi penghasilan rutin itu penting. Nah itu satu hal. Jadi kembali akan ke job security, otomatis ketika bicara job security, mereka akan tanda petik menghilangkan idealisme freedom-nya mereka, menghilangkan idealisme kemerdekaan untuk mereka bekerja.
Jadi kalau teman-teman saya yang coding gitu ya, yang bagian internet segala macam, yang tidak ada job gitu, mereka kalau dulu mungkin nolak-nolak pekerjaan, ya hari ini pun kayak apa saja, selagi bisa menghasilkan. Jadi poinnya adalah bagaimana dengan kondisi seperti ini membuka mata mereka, cakrawala mereka bahwasanya tidak cukup dengan satu penghasilan. Harus banyak penghasilan, masuk 2, mau 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu Kang Ustadz. Ya, Kang, kalau menurut pandangan Kang Hari nih ya, terkait tentang konsistensi dari adik-adik milenial dalam menjalankan pekerjaan ini gimana, Kang? Ya, karena kan begini, mereka itu kan terdidik dengan adanya teknologi ya. Walaupun generasi milenial itu setengah teknologi, setengah tidak perjalanan hidupnya. Karena dari 80-an 81 ke atas begitu. Tapi kalau generasi Z, generasi benar-benar pasca di atas 2001 dan seterusnya, ini akan terdampak sekali yang namanya dengan teknologi. Jadi karena tergantung dengan teknologi, karakternya tuh nggak jalan. Nah, itu yang menjadi PR selama ini. Makanya banyak generasi baby boomer, generasi X itu menilai generasi milenial dan generasi neo milenial ini generasi yang tidak tahan banting. Yang dikit-dikit itu ibaratnya mentalnya tuh lembek, kira-kira begitu. Tapi Padahal secara seharusnya kreativitas mereka itu luar biasa. Gitu. Jadi kekurangan gini, contoh gini lah. Saya tuh alhamdulillah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu selalu enak, Kang. Ya, selalu enak. Baru merasa sakit ketika mulai masuk iya. dunia kerja. Harusnya apa? Harusnya ya saya harus mengalami susahnya ketika SMP atau ketika SMA atau ketika kuliah. Sehingga ketika saya masuk dunia kerja, saya benar-benar bisa menikmati, bisa menghargai berapapun duit yang saya terima. Ini yang saya bilang mentalitas kita nggak pernah diasah. Baik itu generasi milenial ataupun neo milenial apalagi gitu. Karena semua tersedia semua ada di sini. Semua itu ada di gadget gitu kan. Sehingga apapun yang dilakukan itu tergantung sekali gitu. Ini yang jadi persoalan. Padahal gadget, gawai ini cuma tools, ini cuma alat saja. Alat memudahkan kita, bukan yang ngatur hidup kita gitu. Itu poinnya di situ aja sebenarnya. Jadi gini Kang, bagi mereka ini apa yang harus dijadikan sebagai poin untuk diperhatikan agar mereka tidak justru malah jatuh dalam kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki, Kang? Ya, yang pertama kalau kita bicara konteks keuangan, ada istilah itu ada fondasi, ada pilar, ada atap. Ini yang selalu saya sharingkan. Bahwasanya ketika bicara bab keuangan, Anda harus punya fondasinya dulu. Anda harus punya pilar-pilar, harus punya atap. Begitu dengan pekerjaan. Jangan hanya punya satu skill, tapi bagaimana caranya punya banyak skill. Ketika satu skill ini sudah terdampak, kita bisa switch ke skill-skill yang lain. Ini yang menjadi catatan saya. Contoh, kemarin ada salah satu partner bisnis saya, anak milenial gitu, dia bisnis travel. Begitu pandemi, travelnya hancur gitu kan. Tapi dia bisa cepat switch gitu. Bisa bisa pivot gitu kan. Tetap di core-nya adalah travel, dia ngambil merchandise travel. Apa itu? Kurma, madu, air zam-zam, dan segala macam. Kalau konteksnya adalah untuk bisa punya banyak skill. Nah, tetapi banyak yang hari ini ketika travelnya tutup, ya tutup juga bisnisnya, tutup juga penghasilannya. Kenapa? Karena dia berpikirnya adalah offline. Nah, ini jadi persoalan. Makanya kalau yang generasi milenial tuh hebatnya, mereka bisa switch-nya cepat gitu. Memahami software yang sulit itu lebih gampang generasi milenial ketimbang generasi kolonial. Ini yang saya rasakan. Contoh sederhana begini, saya ada satu grup di mana itu ada generasi kolonial, ada Pak B, ya, Pak B, ada juga generasi milenial, itu generasinya Mas Isan gitu. Itu menarik diskusinya. Nah, kebetulan kalau generasinya Pak B ini
yang teman-teman dia tuh sudah nggak mau update tentang teknologi. Pak Bi itu mau belajar dengan generasi di bawahnya, generasi milenial. Begitu ada dibuat tutorial, si anak milenial ini ketika dalam perjalanan dari rumah menuju kantornya, itu langsung bisa buat tutorial. Kebayang ya? Yang kalau generasi milenial itu berat banget buat tutorial. Tapi dengan dia menjelaskan secara sederhana, itu gampang banget gitu. Ini yang saya bilang kreativitas generasi milenial itu luar biasa. Karena terbiasa dengan gadget, mereka tahu nih cara untuk memaksimalkan gadget mereka. Beda sama generasi kolonial yang memang harus belajarnya panjang. Iya. Gitu. Pokoknya di situ, Kang. Ya. Jadi kalau kita bicara skill hari ini, ya mereka harus ada fondasinya, skillnya apa, pilar-pilarnya apa, atapnya apa, gitu kan. Termasuk juga keuangan, termasuk juga yang lain-lain. Sehingga ketika satu skillnya tidak bisa digunakan lagi, dia masih bisa punya banyak skill-skill yang lain. Seperti itu, sahabat dan juga Kang Ustadz. Iya. Kang, Ya. itu kan ini ya, apa, fondasi, terus pilar, terus atap. Ya. Nah, bisa nggak lebih dispesifikkan contoh dari masing-masing ini tadi nih? Fondasi itu apa, pilar itu apa, atap itu apa gitu, Kang? Ini konteksnya apakah kompetensinya atau masalah keuangan nih ceritanya kita sekarang? Ya, dua-duanya nih. Yang pertama di kompetensinya, kompetensi dari si anak milenial ini. Yang kedua dari sudut pandang finansialnya. Oke, jadi kalau kita bicara kompetensi, adanya kompetensi bisnis. Ada sebuah kompetensi yang bisa menghasilkan duit lah. Jadi misalkan kalau saya seorang hacker, seorang hipster, dan segala macam, saya dapat duitnya dari sini, satu pilar. Tetapi ketika ini sudah tidak bisa digunakan lagi, saya buat pilar kedua, namanya retail business. Ini yang saya sebut dengan kita jangan tergantung dengan satu income saja, tetapi juga harus ada income kedua kita, ada retail business. Misalkan sederhana kita punya warung bakso, kita punya barbershop, kita punya warung makan Padang dan segala macam. Atau paling tidak kita punya bisnis online. Ini yang disebut dengan retail bisnisnya kita. Ketika kita sudah tidak bisa gunakan lagi selama pandemi kompetensi bisnis kita punya retail bisnis. Nah, yang ketiga, kita bicara adalah kita tuh apa sih sebenarnya ujung perjalanan kita gitu kan. Jadi kalau saya bilang contoh misalkan Soekarno, apa yang kita bayangkan Soekarno? Saya sambil minum ya. Oh iya. Sambil ngopi, Kang. Apa yang kita bayangkan ketika bicara bab Soekarno gitu? Ya, tegas, visioner. Orang mengenal Soekarno sebagai apa? Kira-kira begitulah. Kalau saya mengenal beliau, orangnya tegas dan visioner, Kang. Itu sifatnya, tapi orang mengenal Pak Karno sebagai sifatnya. Apa enggak, maksud saya ininya apa? Sebagai presiden. Ya, presiden. Presiden kan banyak tuh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan. Proklamator. Nah, proklamator. Oke ya. Kalau saya bicara Muhammad Hatta, apa yang dibayangkan kepala kita? Koperasi. Nah, koperasi. Ki Hajar Dewantara. Pendidikan. Oke. Itu yang saya bilang, kita harus punya branding bisnis gitu. Kita ingin dikenal sebagai apa? Mengapa tadi perkenalan di awal, saya langsung ketikit motivator keuangan. Karena saya ingin dikenal minimal secara dunia maya, saya motivator keuangan. Itu kira-kiranya. Nah, bagaimana caranya? Kita bangun, gitu kan, bangun namanya branding bisnis ini. Apakah nanti itu bisa sekedar buat kita legacy saja, atau buat betul-betul dapat duit dari situ, misalkan. Kayak Oprah Winfrey itu, dia itu kan pembicara publik ya, dia host gitu. Tapi dia banyak turunan-turunan produknya, ada parfum, ada baju, ada sepatu dan segala macam hanya dari brand Oprah Winfrey-nya. OW gitu ya. Kira-kira. Itu yang ketiga.
Nah, yang keempat ada network bisnis, bisnis secara berjamaah. Nah, kita harus punya ini juga. Artinya ketika kita sukses sendirian, itu bagi saya nggak asik. Itu uji nyali sebenarnya. Tapi kalau rame-rame suksesnya, itu lebih asik gitu kan. Sama aja ketika kita masuk surga sendirian tuh nggak enak gitu, sepi kan. Tapi kalau rame-rame kan Ngajakin ya, enak gitu. ngajakin yang lain. Iya gitu kan. Antum hari ini sukses pribadi ya bagus sih. Tapi kalau berjamaah ya lebih bagus lagi. Gitu. Jadi ada visi besarnya. Jadi secara kompetensi kita punya, secara retailnya ada, secara brandingnya ada, secara berjamaah atau networknya itu juga ada. Ini yang saya sebut dengan pilar-pilarnya. Artinya dalam konteks keuangan pun, kompetensi bisnis itu kita menghasilkan duit dari situ. Retail bisnis juga menghasilkan. Branding bisnis menghasilkan juga. Terus yang network bisnis juga menghasilkan. Kan asik gitu kan. Itu baru 4. Nah, yang kelima, keenam, ketujuhnya silakan pikirin masing-masing. Karena saya tidak tahu kita hari ini punya apa saja, dan itu bisa kita convert menjadi uang. Itu kalau bicara pilar, Kang Ustaz. Ya. Kalau bicara atap nih, Kang. Nah, bicara atap itu kan bicaranya ada namanya, kalau istilahnya agama itu ada iman, itu adalah fondasinya, pilar itu adalah hijrahnya, atap itu adalah jihadnya kita. Ya, kalau jihadnya kita dalam konteks keuangan bagi saya itu adalah ya buat Tuhan sebenarnya, ya zakat gitu. Kewajiban kita buat Tuhan. Kalau pilar itu adalah duniawinya, lalu fondasi itu juga adalah duniawinya, akar itu atap itu adalah buat ketuhanan, itu adalah zakatnya kita, kewajiban kita buat Tuhan gitu kan. Itu zakat. Kalau dalam konteks kemanusiaan ada charity, itu juga bagian dari atap. Riset itu juga bagian dari atap juga, karena fondasi pilar tanpa atap itu kan panas kan, makanya dengan adanya atap ini akan mendinginkan gitu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa punya atap, bagaimana mungkin kita bisa punya kewajiban untuk bayar zakat kalau nggak ada duitnya, kan repot gitu. Makanya kita diminta oleh Rasul itu ya kita harus kaya minimal secara mentalitas agar jangan jadi peminta-minta. Itu kira-kiranya begitu. Itu fungsi atapnya di situ. Ya. Oke, Kang, sambil kita nanti sedikit masuk ke sudut pandang yang lain. Ini mungkin rekan-rekan yang sudah masih hadir nih, mungkin ada pertanyaan untuk Kang Hari, silakan. Boleh raise hand, boleh juga langsung mengetikkan di grup chat ya, silakan. Apabila ada hal-hal yang dirasa menarik untuk ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Oke, Kang, sambil nunggu teman-teman mungkin ingin bertanya ya. Tadi kan kita baru bicara tentang hal-hal poin-poin ya, khususnya dalam mendefinisikan tentang fondasi, pilar, dan atap. Nah, ini kan teman-teman milenial tadi disampaikan hidupnya cenderung individu. Bagaimana, Kang, terkait dengan orientasi berkeluarga yang mungkin mereka ini ya keluarganya dua, Kang. Pertama, interaksi dengan orang tua mereka. Yang kedua, ya orientasi mereka dalam membangun rumah tangga baru. Kayak gitu, Kang. Jadi ada kaitannya nggak dengan peta mereka dalam membangun rich atau mencapai wealth yang kita diskusikan beberapa waktu ini? Ya, jadi kalau saya ilustrasikan, ada seorang laki-laki atau seorang perempuan datang ke sebuah kafe, buka laptopnya, pakai handsetnya gitu kan, lalu mulai mengetikkan. Kalau kita lihat dari jarak jauh, sepertinya ini adalah makhluk individual yang ngopi-ngopi sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Kelihatannya seperti itu. Tapi bisa jadi dia juga makhluk komunal yang tidak mau bertemu secara fisik,
Tapi ternyata ketika dia di laptopnya, ketika dia di gadgetnya, di handphonenya, itu dia lagi ketawa sama teman-temannya di dunia maya yang lain. Ini konteksnya adalah konteks individual. Atau juga kita buat ilustrasi berbeda bagaimana seorang laki-laki, seorang perempuan bergerombol 3-5 orang masuk ke sebuah kafe, pesenin makan, pesenin kopi dan segala macam, mereka ngeriung gitu kan. Bisa jadi itu juga mereka lagi membahas suatu proyek. Artinya kalau kita lihat dari jauh, oh sepertinya mereka ini makhluk komunal, makhluk yang bersosialisasi. Tapi bisa jadi juga sosialisasi sebatas proyek. Begitu proyek selesai, ya selesai juga sosialisasinya. Gitu. Ini yang kita lihat itu tidak sinkron antara kehidupan pribadi, kehidupan masyarakatnya, dan kehidupan buat orang lainnya. Kalau istilahnya mentor saya itu mengatakan hidup itu harus dalam satu tarikan napas. Mulai dari agama kita clear, bangsa kita clear, bisnis kita clear, rumah tangga, keluarga kita clear, pribadi kita juga clear. Di dalam satu tarikan napas. Sehingga ketika kita bicara hari ini tentang berkeluarga, ini adalah bagian dari satu tarikan napas. Kira-kira seperti itu. Itu di adik-adik milenial kondisinya ada hambatan atau ini jujur aja nih Kang, melihat dari kayak dulu nih zaman kita masih mahasiswa Kang ya. Ini kan gampang banget tuh kita diajak untuk turun ke jalan, kemudian ikut menyuarakan sesuatu gitu ya. Kalau yang hari-hari ini kan kita melihat adik-adik para milenial, mereka cenderung ngapain sih turun ke jalan ya, bikin rese orang aja, bikin ribet orang aja kayak gitu. Gimana tuh Kang, pandangan Kang Hari terkait dengan mereka dalam membangun kehidupan yang nantinya bisa menjadi penopang dari mereka yang sedang mereka bangun? Ya, jadi kalau waktu saya jadi aktivis dulu, jadi saya sering diajak demo karena kebetulan saya ketua salah satu UKM di universitas. Yang hadir itu paling cuma 40 orang gitu kan, 40 orang. Tetapi media massa pada saat itu di Jogja ada KR, ada Bernas dan segala macam, itu memberitakan puluhan orang, ratusan orang gitu kan. Yang kalau kita fotoin benar kerumunan orang itu banyak banget sepertinya. Tapi ternyata cuma 20-40-an orang gitu kan. Iya. Tapi hari ini kenapa mereka tidak mau nyemplung ke dunia gerakan? Esensinya kan sebetulnya bukan banyaknya orang yang demo, tapi beritanya nyampai nggak gitu. Kan poinnya di situ sebenarnya. Lah kalau misalkan untuk mendapatkan berita harus tidak harus demo, ngapain juga? Cukup buat petisi, kirim ke media massa, kirim ke media sosial, kirim ke pemretnya gitu kan, sudah jadi berita gitu. Itu cara mereka berpikir sederhana gitu. Tetapi bagi teman-teman yang ingin ada gregetnya, itu kalau nggak demo tuh nggak asik gitu kan. Nah ini yang harus kita lihat dari dua sisi. Satu sisi membangun karakter ke jalan itu penting agar ada sense-nya, ada gregetnya. Tapi di sisi lain kita juga harus paham zaman sudah berubah, gitu kan? Ngapain sih sampai berkilo-kilo, beribu-ribu turun ke jalan gitu? Kalau bisa lewat media mainstream, kalau bisa lewat media sosial, kecuali media mainstream ditutup, media sosial ditutup, ya itu penting gitu kan? Nah, ini yang kita lihat. Sehingga ketika tidak ada greget, ya mereka hidupnya normal-normal saja. Makanya kaum milenial ini disebut dengan, mohon maaf, generasi yang secara karakter itu nggak kuat gitu. Karena kenapa? Ya karena memang semuanya serba di handphone gitu kan. Ibarat gini lah, saya sering banget itu ada orang yang kalau ngomong di Facebook itu gagah sekali gitu kan. Heroik banget gitu loh. Tapi begitu ketemu face to face, ya mohon maaf gitu, itu adalah satu
Kadang-kadang kita ini ya berdebat sama seseorang gitu. Saya kira orangnya udah berumur kan. Ternyata umurnya belum sampai 20 tahun. Ya, ya, Ya ya. itulah, itu yang saya Oke, bilang. oke. Karena gini, ada juga pengalaman teman-teman ya, ya mungkin kalau yang pernah pacaran, saya nggak bicara konteks pacarannya, saya bicara keberanian ya. Ya, Keberanian untuk mengatakan saya cinta kamu di depan seorang wanita kalau dia seorang laki-laki gitu kan. Atau ingin bilang sama calon mertuanya, Pak, saya ingin melamar anak Anda, itu nggak semua orang siap, Kang Ustadz. ya, 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 ya. Tapi cukup dengan lewat WA, semuanya jadi kayak macan semua gitu. Dengan gampangnya mengeluarkan kata-kata rayuan gitu kan. Ini Ya, ya saya bilang kurang gregetnya di situ. Begitu dihadapin orang beneran gemeteran gitu. Makanya kekurangannya di situ aja generasi milenial. Tapi nggak semua ya. Artinya yang sudah berkeluarga, yang punya tanggung jawab itu sudah melewatin lah. Tapi memang banyakkan juga yang beraninya cuma di teks gitu ya. Jadi begitu dihadapin ya keder juga gitu. ya, baik Kang. Ini tanpa terasa kita ngobrol sudah 1 jam lebih nih Kang. Ya, Mungkin sebelum kita akhiri nih obrolan yang menarik ini Kang, ada beberapa hal yang bisa disampaikan sebagai penutup dari obrolan kita hari ini Kang. ya. Yang pertama itu gini. Jadi kalau generasi milenial kecenderungannya itu kan adalah work hard, play hard ya. Kerja keras tapi bermainnya keras juga. Ya, ya. Jadi bagi mereka seimbanglah hidup mereka gitu. Biasanya setelah kerja keras di pagi atau siang hari atau sore hari, malamnya hangout. Itu yang terjadi sebelum pandemi. Ya. Tetapi setelah pandemi kan nggak bisa lagi. Ngopi-ngopi santai, ngopi-ngopi cantik itu udah nggak bisa lagi. Ada Satpol PP yang ngawasin. Terlalu banyak orang berkerumun, tangkap. Kan kira-kira gitu. Ya, ya, ya. Ini sebenarnya peluang. Peluang ada namanya latte factor. Jadi latte factor itu adalah hal-hal kecil yang dihabiskan secara tidak sengaja. Contoh, minum kopi di Starbucks 50.000 sekali ngopi. Kalau tiap hari 5 kali sudah berapa? 250.000 habis hanya buat ngopi. Belum cemilannya. Nah, ketika uang hangoutnya sudah tidak ada, ini bisa kita alihkan ke saving dan investing. Investing. Itu satu. Yang kedua, ketika kita bicara hari ini milenial lebih condong pada sharing ekonomi, ngapain sih punya mobil kalau bisa nge-grab, ngapain punya rumah kalau bisa sewa dan segala macam. Hari ini mereka berpikir ulang, ternyata punya rumah itu nyaman juga ya. Ketika punya kendaraan itu ya enak juga gitu. Tidak harus nunggu gitu kan, walaupun mungkin ada operasional dan segala macamnya, tapi faktor kemerdekaannya mereka gitu kan. Nah, itu bisa di switch kalau istilahnya ada tiga. Ada 3 properti yang sudah mulai harus dipikirkan oleh generasi milenial. Pertama disebut dengan real estate property. Ya, tanah, ya rumah, ya emas batangan dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya intellectual property, harus kita mulai bangun. Kalau saya seorang komposer, saya bisa membuat sebuah lagu. Kalau saya seorang penulis buku, saya bisa buat buku, itu adalah intellectual property saya. Nah, yang terakhir, ini disebut dengan digital property. Nah, hari ini beberapa teman-teman kita milenial itu sudah merasakan hasilnya. Contoh, para selegram, selebriti Instagram. Mereka punya follower banyak, itu bisa di-endorse, dapat duit dari situ. Kemarin teman saya, itu dia baru punya 5.000 follower, itu sudah dapat 3 endorse. Satu produk seharga 1,2 juta dikasih ke dia. Yang kedua itu dalam bentuk uang cash. Hanya punya 5.000 follower. Apalagi subscriber ya? kan Subscriber. Bukan, follower kalau di Instagram. Instagram. Ya, ya. Tapi kalau YouTuber juga subscriber. Ya. Artinya kita sudah mulai mikirkan digital aset itu ya Instagram, Twitter kita, YouTube kita, Facebook kita itu harus menghasilkan.
Atau bisa juga yang sedikit kolot, domain, hosting, itu kan digital. Kalau yang lebih canggih dikit, learning provider, gitu kan, kayak Ruang Guru misalkan dan segala macam. Platform-platform berbagai jenis. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita bicara hari ini experiential learning-nya. Mereka datang ke sebuah kota, sebuah pantai, sebuah gunung itu menghabiskan duit. Tapi sekarang coba kita pikirkan bagaimana ini bisa mendapatkan income. Kalau ternyata pandemi ini masih lama, menghasilkan dari outdoor itu susah, cobalah apa yang kita bisa hasilkan. Kemarin teman saya membuat kuliah WA, itu yang hadir 900 orang. Yang hadir ya di WhatsApp group. Ada 4 WhatsApp group. Masing-masing orang bayar 150.000 hanya kuliah WA. Dia sudah punya sel itu 135 juta hanya dari kuliah WA. Itu anak milenial. Yang orang kolonial mikir kok bisa ya hanya kuliah WA yang ibaratnya effortnya cuma teks saja sama suara sedikit itu bisa menghasilkan duit 135 juta. Jadi yang saya bilang luar biasanya ide-ide kreatif dari generasi milenial. Makanya kita perlu belajar sama generasi milenial itu bahwasanya secara kreativitas mereka luar biasa. Kita harus belajar, kita harus respect. Tetapi kurangnya adalah secara karakter, inilah sebenarnya ada peluang buat Kang Ustadz, buat para pemberdaya, para trainer, untuk mengajak mereka mengatakan bahwasanya yang namanya pandemi ini ya biasalah, siklus tahunan ibaratnya. Siklus 100 tahunan yang suatu hari nanti akan terjadi kembali, hanya mengulangi sejarah-sejarah saja. Makanya karakternya harus kuat gitu. Ini sebenarnya peluang yang kita bisa ambil dari generasi milenial. Mereka secara kreatif luar biasa, tapi secara karakter mungkin kurang. Idealnya adalah karakternya bagus ya, kreativitasnya juga bagus. Karena biasanya orang yang punya kreativitas tinggi itu biasanya dia bisa punya banyak duit. Gitu. Ya. Siap, terima kasih banyak Kang Hari, obrolan yang menarik sekali Kang, karena walaupun kita ini dari sudut pandang bukan milenial, tapi mengelola ya pegawai-pegawai yang hampir semuanya milenial. Jadi informasi ini mudah-mudahan juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang ikutan hadir ya di forum kita malam ini, baik yang berinteraksi dengan milenial atau bahkan milenial itu sendiri. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran. Terima kasih banyak Kang Hari. Siap sama-sama. Untuk sharing pada malam hari ini, mudah-mudahan balas kebaikan Kang Putra. Amin. Demikian rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, yang masih setia kita nimbrung di forum ngobrol finansial ya. Ya namanya ngobrol ya begini nih, artinya tidak melulu sesuatu harus tegang dan luar biasa, tapi yang enteng-enteng tapi insya Allah ada insight dan manfaat di sana. Terima kasih, saya sebagai yang punya warung ngopi mengucapkan sekali lagi terima kasih sebaik-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang mungkin dirasa ada kekurangan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.